Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar nih? Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan ya, dan juga semangat meskipun kita melakukan pembelajaran online seperti saat ini. Rasanya senang sekali nih Ibu dapat berkesempatan untuk bertemu dengan anak-anak kelas 12 IPS 5 ya hari ini. Iya, Ibu. Oke, nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama akan melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua nih. Nah, pasti kalian sering nih ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, Ibu. Oke, oleh karena itu Cinta. Oleh karena itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya, supaya kita bisa dapat saling menyayangi, menghormati, dan juga saling menghargai. Jadi, nama Ibu lengkapnya adalah Salsabila Buslandari, bisa dipanggil dengan Ibu Sakil, biar lebih mudah ya memanggilnya. Nah, Ibu ini tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Timur, khususnya di sekitaran Cibubur. Nah, Ibu ini lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dengan jurusan bimbingan dan konseling. Oke, dari situ ada yang ingin kalian tanyakan nggak mengenai Ibu? Sepertinya tidak, Ibu. Cukup ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi, yang di mana layanan ini bertujuan agar anak-anak semua dapat mengetahui suatu info penting untuk kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, pemahaman yang nanti anak-anak sekalian peroleh melalui layanan informasi ini dapat kalian gunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan prestasi dan kegiatan belajar kalian sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu layanan informasi? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum pernah mendengar ya? Oke, Belum, Ibu. jadi layanan informasi itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yang dimana layanan ini diberikan kepada siswa-siswa atau anak-anak sekalian untuk menerima dan juga memahami berbagai informasi yang dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian semua, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di kehidupan anak-anak sekalian. Jadi semoga dengan layanan informasi ini, Ibu harap dapat berguna untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, semuanya, jadi ada topik yang akan adapun topik yang akan Ibu bawakan hari ini, yaitu mengenai pentingnya mengenal kemampuan diri sendiri dalam hubungan interpersonal. Dari topik itu, kita akan membahas satu persatu tentang apa itu kesadaran diri dalam komunikasi interpersonal, mengapa perlu adanya komunikasi interpersonal, dan apa saja hal-hal yang perlu dikuasai dalam komunikasi interpersonal. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan cerita singkat yang berhubungan dengan topik kita kali ini. Jadi, ada seorang siswi, kita ambil namanya dari sini ya, semisalkan Dinda ya. Oke, jadi Dinda ini merupakan siswa yang duduk di kelas 12 nih, seperti kalian saat ini. Nah, jadi pada saat itu sedang diadakan ujian praktek berkelompok karena sedang masa-masa ujian akhir. Nah, Dinda ini merasa kalau dia selama menghadapi ujian praktek kelompok, dia ini merasa tidak bisa berkontribusi apa-apa dalam kelompoknya, dan dia itu tidak dapat memahami materi ujian, terus juga dalam berdiskusi dengan kelompok pun rasanya nggak nyambung dengan teman-temannya. Sehingga dia pun merasa minder karena tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa hanya menyusahkan kelompoknya. Nah, dari permasalahan Dinda ini bisa kita ketahui nih bahwa Dinda ini memiliki kepercayaan diri yang minim dan kurangnya kesadaran diri Dinda dalam memahami hal-hal yang dikuasai, dan juga Dinda belum dapat membangun kesadaran dirinya dalam berkomunikasi interpersonal atau berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Nah, dengan begitu, bisa kita lihat nih bahwa pentingnya membangun kesadaran diri dalam melakukan komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini perlu dilakukan agar dapat membangun hubungan-hubungan dengan orang lain
dan juga dapat mencapai tujuan dalam bekerja sama, entah itu di sekolah, organisasi, bahkan sampai dalam dunia pekerjaan. Jadi sangat perlu ya untuk anak-anak sekalian dalam membangun komunikasi interpersonalnya. Perlu tidak? Iya Bu, perlu. Oke. Perlu Bu. Oke, baik. Buat kalian, jadi selama kegiatan ini, Ibu berharap nih agar kalian semua dapat memperhatikan proses yang berlangsung selama kegiatan hari ini dengan menjaga konsentrasi dan juga memperhatikan serta mendengarkan dengan seksama terkait pembahasan yang akan Ibu sampaikan nanti. Dan apabila nanti misalkan ada suatu pembahasan atau hal yang membuat tertawa, Ibu harap kalian semua dapat tertib dan merespon dengan sewajarnya, tidak berlebihan atau membuat gaduh suasana. Selain itu, apabila nanti ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, Ibu berharap kalian itu bisa bergantian untuk memaparkan tanggapan atau pertanyaannya melalui interupsi ya. Nah, kalian juga jangan ragu atau merasa takut untuk memaparkan, menceritakan, ataupun bertanya di saat nanti layanan informasi berlangsung. Dan jika nanti ada salah satu dari kalian yang ingin menceritakan pengalamannya, Ibu berharap hal itu bisa kita simpan baik-baik dan tidak lagi dibahas setelah layanan informasi ini selesai. Jadi tidak ada yang menjadi bahan cemoohan atau yang lainnya yang akan membuat konflik nantinya ya. Nah, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga informasi yang akan Ibu berikan dapat kalian pahami dan diterima dengan baik, maka perlu diperhatikan juga nih bagaimana tata cara dalam kegiatan layanan informasi ini berlangsung. Jadi, nanti pada awal kegiatan akan Ibu sajikan video yang menarik yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan materi mengenai self-awareness atau kesadaran interpersonal dalam kesadaran intrapersonal dalam hubungan interpersonal. Nah, kemudian dalam proses Ibu menjelaskan materi nanti, jika kalian ada yang ingin bertanya atau berpendapat, dimohon untuk interupsi. Setelah itu, nanti akan Ibu bentuk kelompok kecil yang akan Ibu berikan penugasan, yang nanti hasil dari penugasan yang sudah kalian kerjakan, kemudian dipresentasikan melalui perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain bisa menyimak ataupun berpendapat yang tentunya dengan efektif dan teratur ya. Sampai situ bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semua? Paham Ibu Sudah. sejauh ini. Sudah, Bu. Oke, agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang kita sampaikan bisa sampai kepada kalian dan juga dapat dipahami sampai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh tolong ketua kelasnya dipimpin doanya? Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, silakan Azari. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai materi yang diberikan Ibu Sabil, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih ya Azari. Kita akan Siap, Bu. masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Oke, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya nih, pertama-tama akan Ibu berikan satu tontonan video YouTube yang judulnya itu pentingnya mengenal kemampuan diri sendiri. Jadi video yang Ibu berikan ini adalah video yang dibuat oleh channel yang cukup terkenal yaitu 1%. Ada yang tahu nggak 1% itu apa? Mungkin ada yang pernah nonton gitu sering-sering di YouTube? Belum tahu Ibu. Nggak tahu ya, belum tahu ya. Jadi Belum tahu. channel 1% ini tuh merupakan channel pendidikan yang membahas dan juga mengajarkan tentang pengetahuan dan juga kemampuan yang penting dalam kehidupan yang kadang itu nggak diajarkan di dalam sekolah. Contohnya seperti self-awareness, self-development, self-esteem, atau bahkan sampai ke kesehatan mental. Nah, jadi Ibu minta untuk anak-anak sekalian dapat menyimak dengan seksama videonya agar pesan dari video ini yang disampaikan video ini dapat dipahami oleh
kalian semua ya, dan nantinya dapat dikaitkan dengan pembahasan kita kali ini. Bagaimana semua? Siap Ibu, siap. Oke, Ya, Bu. ya, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat ya? Siap, sudah Ibu, siap. Kalau lo sering mantengin kolom komentar di YouTube 1%, mungkin lo sadar ya, kalau banyak banget orang yang curhat. Kak, aku kok rasanya nggak punya kelebihan apa-apa ya. Begitu juga di sesi mentoring 1% kurang lebih sama. Banyak banget orang yang datang karena ngerasa nggak punya kualitas diri apapun. Karena itu mereka jadi ragu aja gitu buat ngambil kesempatan yang sebetulnya ada di depan mata mereka. Tapi ya nggak pede aja gitu karena ngerasa nggak punya kelebihan. Entah itu kesempatan di dunia kerja, di dunia akademis, atau bahkan sampai ke kesempatan di dunia romance. Tapi masa iya sih setelah lu hidup belasan atau puluhan tahun lu masih nggak punya kelebihan sama sekali gitu? Setelah sekolah 12 tahun lanjut kuliah, masa lu nggak mengembangkan kemampuan apapun? Masa sih? Atau jangan-jangan lu nggak sadar aja sama kemampuan diri lo? Gue sih curiganya gitu. Nah, kenapa gue bisa mikir gitu? Tonton video sampai habis ya. Gue yakin lu sadar bahwa manusia tuh nggak sempurna. Kita sendiri emang ngerasa kalau kita nggak sempurna, tapi kadang kita melihat diri kita kadang-kadang ya bukan cuma nggak sempurna gitu, tapi justru kayak buruk banget aja. Sebetulnya hal ini tuh karena adanya sebuah bias atau ketidakakuratan dalam cara kita berpikir. Namanya dalam hal ini adalah negativity bias. Nah, apa sih negativity bias itu? Simpelnya gini, negativity bias adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Jadi gini, menurut berbagai penelitian, bias ini sebetulnya itu udah bawaan lahir manusia sejak zaman batu. Buat nenek moyang kita, fokus ke hal negatif itu berguna untuk bertahan hidup. Karena dunia tuh dulu bahaya banget. Pengalaman negatif di zaman itu lebih penting untuk diingat dibandingkan pengalaman positif. Simple deh, bayangin lo ada di zaman batu. Penting mana coba? Pengalaman lo dikejar macan dan bikin lo inget di mana macan biasanya hangout, atau pengalaman lo ketika lo lihat sesuatu yang lucu di tengah hutan? Ya pengalaman lo dikejar macan kan? Karena itu bikin lo tahu area mana yang harus dihindari dan tingkat kemungkinan lo buat selamat jadi naik. Tapi kan sekarang udah nggak gitu. I mean, kalau lo bisa akses YouTube dengan bebas, kemungkinan besar nyawa lo tuh nggak terancam di kehidupan sehari-hari. Dan lo actually bisa melakukan hal yang nenek moyang lo di zaman batu nggak bisa. Hidup nggak cuma sekedar hidup, tapi lo bisa actually mengejar hidup seutuhnya. Dan kalau lo pakai kebiasaan zaman batu di zaman sekarang, susah aja nggak sih kayak, dah. Nah sayangnya nih, sifat-sifat warisan dari zaman nenek moyang ini membekas aja gitu dalam diri manusia. Bahkan sejak bayi pun otak kita tuh udah tersimulasi sama hal-hal negatif dibandingkan positif. Kenapa? Ya karena struktur otak manusia udah kayak gini nih ratusan ribu tahun lamanya. Sementara peradaban modern sendiri kan baru berapa abad doang gitu kan. Coba deh, gak usah jauh-jauh zaman batu, lu tanya orang zaman Fir'aun gitu misalnya. Mereka punya passion apa enggak? Ya boro-boro, sebagian besar dari mereka bisa bertahan hidup aja udah syukur. Apa pula itu passion kan? Nah, orang zaman itu nggak penting apa kelebihannya. Selama lu masih hidup, lu nggak cacat, ya lu bakal ada aja ngasih kerja dan ngasih lu jodoh. Meskipun ya kerjanya receh gitu, misalnya jadi apa tukang bangun piramid gitu. Tapi kan lu hidup di zaman yang berbeda. Lu hidup di zaman dimana lu punya pilihan yang banyak banget soal masa depan lo. Dan semuanya bergantung bukan ke kelemahan lo, tapi ke kelebihan lo. Misalnya gini, emang tukang bangun piramid tuh penting buat tahu kelebihannya apa? Kan enggak gitu. Asal dia bisa hidup, bisa kerja, ya udah gitu. Bisa aja jadi tukang bangun piramid. Nah, generasi kita, misalkan lu mau jadi influencer deh, lu bisa bertapa entah berapa lama tuh buat tahu kelebihan lu apa yang bisa lu jual ke publik. Beda banget kan? Nah, sampailah kita di titik ini. Kita tuh sering banget mikirin hal negatif apa aja yang ada di dalam diri kita. Hafal banget lah istilahnya. Hafal juga hal-hal yang kita nggak punya. Tapi kalau ditanya apa sih yang kita punya? Susah aja kan jawabnya kadang-kadang. Gue kasih contoh deh. Coba lu inget satu pengalaman di masa lalu yang udah lama nih. Tapi ingetannya masih fresh kayak baru kemarin. Nah coba, kalau lu bisa mengingat beberapa pengalaman, banyakan mana coba pengalaman yang lu ingat? Yang buruk atau yang baik? Tebakan gue biasanya yang buruk gitu. Mungkin cerita lu zaman sekolah, dipermaluin guru gitu, atau ngelakuin kesalahan, atau apa gitu. Contoh lainnya coba deh, lu ingat-ingat feedback apa aja yang lu dapetin akhir-akhir ini. Kalau gue boleh nebak nih, lo pasti banyak kan ingat feedback negatifnya gitu dibanding positifnya. Padahal ada kemungkinan jumlah yang lo terima tuh sama banyaknya atau bahkan justru banyakan yang positif. Ya inilah yang tadi gue sebut dengan negativity bias. Kita tuh jauh lebih gampang buat ingat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Dan itu kadang bikin kita nggak pede aja kan. Padahal ya sebenarnya orang lain juga pernah kok ngelakuin hal-hal bodoh kayak gitu, nggak cuma lo doang. Percaya sama gue.
Satu atau semua hal itu ya sebetulnya berkontribusi ke bagaimana lo memandang diri lo juga. Salah satunya jadi lo lebih fokus ke hal-hal negatif dan kekurangan yang lo miliki. Nah, kecenderungan buat merhatiin kekurangan diri ini ada banyak banget sih dampaknya. Balik ke penelitian lagi deh. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Muller-Pinzler tahun 2019 yang membuktikan bahwa setiap kali negativity bias kita tuh bekerja, self-esteem kita, alias rasa percaya diri kita, rasa keberhargaan diri kita itu tuh terancam. Gue udah sering banget bahas di video 1% apa aja pengaruh self-esteem dalam hidup kita. Pengaruh self-esteem yang positif itu gede banget buat keseluruhan psikologis kita, dan ya sebaliknya juga berlaku gitu. Dan semakin lo sering melakukan negativity bias, semakin rendah self-esteem lo, kan masalah gitu kan. Jadi gue tuh gak heran kalau misalkan buat kalian yang mungkin cukup sering melakukan negativity bias di dalam hidup kalian ini, ya kalian mungkin justru akan membangun perasaan insecure yang gede banget gitu kan. Sebuah perasaan bahwa lo tuh gak punya kemampuan, dan itu tuh bikin lo jadi gak percaya diri, cemas, dan ngerasa bahwa hidup lo tuh penuh gak ketidakpastian aja. Coba deh jawab pertanyaan awal gue tadi. Apa aja sih kelebihan yang lo miliki? Gampang gak jawabnya? Tapi kalau gue ganti pertanyaan deh. Together, we are Bentar ya, Valorant. 미안해서 어쩌나? Apa aja sih kekurangan yang lo miliki? Kayak lebih gampang aja kan buat ngejawabin kekurangan apa aja yang kita milikin sekarang. Dan gue yakin banyak di antara kalian, pas tadi gue tanya apa aja kelebihan kalian, terus nggak bisa jawab aja. Tapi coba gue tanya gini, dari beberapa hal ini, ada berapa coba yang lo punya? 1, bisa diajak kerja bareng. 2, bisa menemukan sendiri solusi dari masalah lo sehari-hari. 3, jujur sama orang di sekitar lo. 4, bisa beradaptasi sama situasi baru dengan cepat. 5, tidak cepat menyerah walaupun banyak hal yang perlu dikerjakan. 6, ramah sama orang yang ada di sekitar lo. 7, setia sama temen. See, itu gue cuma nyebutin 7, tapi gue rasa lo harusnya punya beberapa di antaranya. Tapi lo nggak sadar aja kan bahwa itu adalah hal positif yang nggak semua orang punya. Dan actually ada ratusan hal baik kayak gini, dan gue yakin ada banyak banget di antaranya yang ada di diri lo. Cuma lo nggak sadar aja. Oke, lanjut dulu ya. Gue mau bahas dulu soal gimana caranya buat belajar gimana caranya kita bisa lebih nggak insecure. Atau lebih secure deh. Cara pertama yang bisa lo lakuin buat menaklukkan insecure karena pemikiran negatif adalah dengan menghentikan pikiran itu saat terjadi. Nah, untuk ini, yang harus lo lakukan adalah lo harus sadar ketika lo sudah mulai berpikir dengan negativity bias. Jadi kalau lagi bengong nih, lo lagi mikirin sesuatu, terus lo sadar secepat mungkin bahwa, oh ini gue lagi negativity bias nih, langsung stop. Bilang, stop, jangan dilanjutin, ini jahat sama diri sendiri. Kalau misalkan ngomong ke diri sendiri aja nggak cukup gitu buat lo menghentikan itu, coba lu bangun dari rebahan lo, kemudian lu jalan-jalan bentar gitu. Kunyah-kunyah dikit atau denger lagu yang fun. Itu sih buat gue cukup banget sih buat paling nggak mengalihkan pikiran-pikiran negatif gue yang lagi muncul biar nggak keterusan aja. Nah, kalau misalkan lu sudah bisa melakukan itu dan buat lu tuh gampang, yang lebih efektif lagi adalah lu belajar untuk menutup balik pikiran negatif lu dengan pikiran-pikiran positif. Jadi ketika lu lagi mulai ngerasa kayak lu tuh buruk ini itu segala macam, inget deh, apa aja sih yang pernah lu capai? Kebaikan apa yang sudah pernah lu lakukan buat orang lain? Gak harus hal gede, sekecil apapun. Walau cuman membuat diri lu berkembang 1% pun ya tetap harus lu apresiasi gitu. Pasti ada kan hal-hal kecil itu. Kayak tadi contoh yang gue kasih gitu, itu hal-hal kecil yang kadang-kadang kita gak sadar aja bahwa itu adalah hal positif. Tapi again, itu tidak mudah. Apalagi kalau lu masih terbiasa berpikir negatif. Jadi pertama adalah stop dulu dengan cara kayak tadi tuh, dengan cara bilang stop. Nanti kalau udah bisa baru lu belajar lebih advance lagi buat gimana caranya supaya lu bisa menimpa itu dengan pikiran positif. Nah, jadi buat gue, yang terpenting tuh sebenarnya bukanlah tentang kegagalan atau kesalahan apa yang udah pernah lo buat. Tapi apa yang lo pelajari dari kegagalan dan kesalahan tersebut. Fokus sama kemana lo mau belajar mengembangkan diri. Oh by the way, ngomong soal pengembangan diri, 1% bakal ngadain webinar. Oke, videonya sekian. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi Ibu bakal ngejelasin materi nih. Ibu share screen dulu PPT-nya sebentar ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu akan membawakan materi mengenai self-awareness atau kesadaran intrapersonal dalam hubungan interpersonal. Jadi ada 2 pembahasan nih. Yang pertama kesadaran intrapersonal dan hubungan interpersonal. Nah, kita masuk ke komunikasi interpersonal dulu ya. Oke, jadi
Oke, jadi keterampilan interpersonal itu merupakan keterampilan untuk mengenali dan juga merespon secara layak mengenai perasaan, sikap, dan juga perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Nah, dengan komunikasi interpersonal ini mampu membangun hubungan yang harmonis dan juga memahami bagaimana merespon manusia ataupun orang lain. Nah, jadi untuk membangun hubungan dengan orang lain atau membangun hubungan komunikasi interpersonal ini, terlebih dahulu kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenali diri sendiri atau komunikasi intrapersonal. Kemudian, baru kalian dapat mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana merespon, bagaimana menyampaikan pesan dan juga maksud, bagaimana bernegosiasi dan juga menyelesaikan konflik, bahkan bagaimana berperan dalam tim dan juga banyak lagi. Tuh. Nah, next. Mengapa sih perlu adanya komunikasi interpersonal? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui nih, manusia itu adalah makhluk sosial, yang dimana artinya manusia harus hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Jadi, dalam untuk kebutuhan memahami itu, maka akan timbul komunikasi antarpersonal atau komunikasi interpersonal. Nah, kemudian hal-hal yang harus dimengerti dalam melakukan komunikasi interpersonal. Yang pertama, itu mengenali diri kita sendiri. Kemudian mengenal dan memahami orang lain. Lalu yang ketiga, mengekspresikan diri kita. Yang keempat, menegaskan kebutuhan kita. Yang kelima, memberikan dan menerima masukan. Yang keenam, mendengarkan pembicaraan dengan orang lain. Lalu yang ketujuh, mempengaruhi orang lain. Kemudian selanjutnya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang lain. Lalu selanjutnya menjadi anggota sebuah tim atau kelompok. Lalu kemudian dapat melakukan negosiasi dan juga menyelesaikan konflik. Oke. Kita masuk ke keterampilan intrapersonal. Jadi kan tadi Ibu sudah bilang, jika kita ingin memiliki hubungan interpersonal yang sukses, maka kita perlu membangun kepercayaan diri atau memaksimalkan keterampilan intrapersonal kita. Apa sih keterampilan intrapersonal itu? Jadi, keterampilan intrapersonal itu merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang sangat unik karena dilakukan dari, untuk, dan oleh diri kita sendiri. Nah, jadi dalam komunikasi intrapersonal itu terdapat dua elemen, yaitu kesadaran diri atau self-awareness dan juga pengungkapan diri atau self-disclosure. Kita masuk ke kesadaran diri dulu ya. Nah, dalam membangun kesadaran diri, ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan diri, kemudian perilaku diri, kemudian pola pikir, lalu nilai atau prinsip diri. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Jadi yang pertama itu adalah kekuatan dan kelemahan diri. Oke, jadi dalam kekuatan dan kelemahan diri itu dari kekuatan dan kelemahan diri itu akan dapat kita akan mampu menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan dan yang nantinya itu akan keluar sebagai juara. Nah, untuk dapat melampaui setiap tantangan dan ujian hidup itu kita itu telah dianugerahkan empat anugerah, yaitu kemampuan akal, emosi, fisik, dan spiritual. Oke, lanjut. Itu ada perilaku diri, yang dimana perilaku itu merupakan cara kita menunjukkan diri. Bagi kebanyakan orang, perilaku itu merupakan sesuatu hal yang susah diubah. Bahkan ada yang meyakini bahwa perilaku seseorang itu tidak bisa diubah, karena perilaku seseorang adalah sesuatu yang terbentuk selama usia. Kemudian ada unsur-unsur yang membentuk perilaku diri, yaitu emosi dan motivasi. Yang pertama, emosi. Kalian ada yang bisa menyebutkan nggak macam-macam emosi itu apa saja? Ada marah, sedih, senang mungkin, Bu. Oke, bagus, Danang. Jadi emosi itu artinya itu adalah reaksi perasaan manusia atas berbagai situasi yang dihadapi. Itu dapat berupa takut, senang, sedih, marah, bahkan sayang. Gitu. Nah, jadi dalam memiliki kemampuan mengelola emosi atau kecerdasan emosional ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam berhubungan dengan teman atau rekan kerja nanti. Kemudian ada motivasi. Nah,
Motivasi itu berasal dari kata motif dan action. Jadi artinya adalah tindakan nyata. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan nih bahwa seseorang yang memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu itu akan bergerak dan mengambil tindakan atau kerja nyata untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Kemudian seseorang itu akan termotivasi ketika melakukan sesuatu hal karena menurut dia ada sesuatu manfaat atau kenikmatan yang akan dia peroleh. Atau seseorang itu akan menghindari melakukan sesuatu hal karena ingin menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita masuk ke pola pikir ya. Jadi, pola pikir itu adalah cara otak kita memproses bagaimana informasi yang diterima, bagaimana cara kita menganalisis informasi, dan juga membuat sebuah keputusan tentang bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan informasi tersebut. Nah, sebuah pola pikir itu akan terbentuk oleh pengalaman hidup dan juga lingkungan seseorang. Sebagai contohnya nih, ada seorang anak kecil. Pada awalnya berani nih memegang nyala lilin yang ada apinya tuh, karena dia belum memiliki pengalaman akan rasa panasnya api itu. Nah, ketika kedua kalinya, tangan sang anak itu akan berusaha menjauh dari api lilin karena dia sudah tahu rasa panasnya api lilin itu seperti apa. Tuh, jadi kita langsung masuk ke yang terakhir, nilai atau prinsip. Nilai atau prinsip ini merupakan sesuatu yang dipegang teguh oleh seseorang dan ditetapkan sebagai sebuah prinsip hidup karena diyakini dapat membantu dalam kehidupannya. Itulah kenapa kita menyebutkannya nilai atau prinsip atau keyakinan. Nah, nilai merupakan sebuah produk dari pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu. Sebuah nilai itu sangat penting bagi seseorang atau bagi manusia ya, karena sebuah nilai itu dapat membawa kesuksesan seseorang. Begitu pula karena sebuah nilai juga seseorang itu bisa itu. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir. Ada pengungkapan diri atau self-disclosure. Pengungkapan diri itu adalah proses komunikasi di mana satu orang mengungkapkan informasi tentang diri mereka kepada orang lain. Jadi, pengungkapan diri yang jelas akan dapat membantu orang lain dalam menjalin hubungan dengan kita sebagai manusia. Nah, ada hal yang menjadi kunci peningkatan kesadaran diri. Nah, pengungkapan dirilah yang menjadi kunci peningkatan dalam kesadaran diri, yang dimana pengungkapan informasi dalam persepsi kita dengan jelas kepada orang lain dapat membantu dalam memeriksa nilai atau keyakinan diri, menentukan konsep diri, dan juga memilah informasi yang kita terima. Nah, pengungkapan diri yang jelas akan dapat membantu orang lain dalam menjalin hubungan dengan kita. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi self-awareness atau kesadaran intrapersonal dalam komunikasi interpersonal. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dengan metode think, pair, and share, yang dimana think itu berpikir, pair berpasangan, share itu saling berbagi. Jadi kalian membentuk kelompok 2 orang berpasangan, kemudian kalian membuat sebuah resume diskusi, saling berdiskusi terkait dengan pembahasan yang sudah Ibu berikan. Kemudian nanti beberapa dari perwakilan bisa mempresentasikan dengan membaca hasil dari resumenya. Bagaimana? Paham semua? Insya Allah paham, Ibu. Oke, Ibu beri waktu 10 menit cukup ya untuk berdiskusi. Siap, Ibu. Cukup, Ibu. Cukup ya. Oke. Mulai diskusi dari sekarang ya. Silakan semua untuk berdiskusi. Oke, waktu diskusi sudah selesai ya, anak-anak. Sekarang waktunya untuk kelompok memaparkan hasil dari diskusinya bersama dengan teman sekelompoknya. Siapa yang ingin sukarela untuk memaparkan hasil diskusinya terlebih dulu? Kelompok saya, Bu. Oke, Dinda. Kelompok berapa, Dinda? Kelompok 3. Oke, silakan, Dinda. Ini hasil diskusi saya sama Danang. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain.
Dengan keterampilan interpersonal ini mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain, yang hanya di mana manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka akan muncul kebutuhan antar manusia yang menyebabkan komunikasi antar manusia. Untuk membangun hubungan dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenali diri sendiri. Kemudian baru keterampilan dalam mengenal orang lain, yaitu keterampilan dalam mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana merespon, bagaimana menyampaikan pesan dan maksud, bagaimana bernegosiasi dan menyelesaikan konflik, bagaimana berperan dalam tim, dan banyak lagi. Dalam membangun kesadaran komunikasi interpersonal, perlu adanya proses dimulai dari berkomunikasi dengan diri sendiri, mengenali pola pikir, dan menyadari kekuatan dan perubahan. Kesadaran diri adalah hal penting agar dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Dengan menyadari ketentuan dan kelemahan diri, perilaku diri, pola pikir, dan prinsip dalam diri akan membantu dalam menjalani proses hidup yang memiliki tantangan dan ujian. Kesadaran diri dapat ditingkatkan melalui pengungkapan diri terhadap orang lain, karena apabila kita dapat mengungkapkan diri secara jelas, maka akan dapat membantu orang lain dalam menjalani hubungan dengan kita. Itu aja, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah berhasil memaparkan hasil diskusinya ya. Terima kasih Dinda, terima kasih juga Danang. Oke, karena waktunya sudah mulai habis nih jam kita, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengenal kemampuan diri ini, kita perlu melakukan self-awareness atau kesadaran diri terlebih dahulu. Nah, yang dimana dilakukan melalui memahami kekuatan dan juga kelemahan diri, mulai dari perilaku diri, pola pikir, dan juga prinsip yang dimiliki sendiri. Nah, dari memahami diri kita sendiri, maka kita dapat membangun diri kita untuk melakukan komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan orang lain. Karena jika kita memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi, maka kita akan merasa semakin kuat rasa percaya diri kita. Dan kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi penting ya, sebelum kita memahami orang lain atau dapat berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu memahami diri kita sendiri. Bagaimana semuanya? Paham belum mengenai materi hari ini? Insya Allah paham, Ibu. Oke, nanti Ibu akan berikan form pengenalan ya melalui WA group, nanti melalui ketua kelasnya, berarti melalui Azari ya, nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Siap Ibu, siap. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan layanan informasi ini. Kalau lebih baiknya kita untuk menutup kegiatan kita dengan doa, boleh tolong dipimpin ketua kelasnya? Ya, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri materi yang diberikan Ibu Sabil, mari kita berdoa atas lancarnya kegiatan yang Ibu Sabil terangkan dalam materi tersebut. Mari kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih ya untuk sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Apabila Ibu ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf ya semuanya. Untuk mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua, Ibu N ya. Ya Ibu, sehat terus ya Bu. Iya, terima kasih.